Selamat datang kembali ya di sesi penyelaman mendalam kita. Kali ini nih, kita mau bahas gimana sih ide itu bisa jadi kenyataan gitu. Dan peran kesadaran di baliknya. Betul, menarik banget ini topiknya. Kita dapat materi soal mindfulness, terus ada kesadaran murni, sampai konsep Jawa suung atau kekosongan. Ini dilihat dari banyak sudut pandang ya, dari psikologi sampai spiritual. Iya, bahkan nyentuh ide lama kayak hukum tarik-menarik gitu kan. Dan soal gimana kesadaran itu sendiri mungkin ya membentuk realitas. Nah, itu dia. Jadi misi kita sekarang gimana caranya kita bedah nih keterkaitan konsep-konsep ini. Oke deh, siap. Mari kita bongkar. Siap. Gimana mindfulness, kesadaran murni, sama suung ini bisa jadi semacam kunci gitu ya buat mewujudkan impian kita. Kunci atau mungkin katalisator, ya. Boleh juga. Oke, kita mulai dari yang mungkin paling akrab di telinga. Mindfulness. Ini kan intinya hadir penuh di momen sekarang ya. Mengamati aja tanpa ngejudge. Fokus ke sini-kini. Gitu bukan sih? Tepat sekali. Dan kalau kita kaitkan ke manifestasi, mindfulness ini sering banget dibilang bahan yang hilangnya gitu. Kenapa coba? Kenapa tuh? Karena ini melatih kita buat ngenalin dan yang penting ngelepasin hambatan dalam diri. Kayak keraguan atau ketakutan yang suka muncul tiba-tiba itu. Yang sering bikin kita maju mundur ya. Nah, itu dia. Pas kita bisa ngamatin pikiran negatif itu tanpa kebawa arus, kita kayak nyiptain ruang mental yang lebih jernih gitu. Ruang jernih, jadi lebih gampang fokus ke tujuan gitu maksudnya. Persis. Bukan cuma itu. Beberapa sumber Anda kan nyebutin soal frekuensi getaran. Nah, mindfulness ini katanya bisa bantu naikin frekuensi itu. Oh, gimana caranya? Ya, dengan kita sadar ngurangin emosi yang frekuensinya rendah, kayak cemas, nggak sabaran gitu. Terus energi fokus kita jadi lebih terarah. Ibaratnya kita bersihin lensa teleskop, terus ngarahinnya pas ke bintang yang dituju. Wah, jadi manifestasinya lebih presisi ya. Dan efisien. Bukan cuma ngarep doang, tapi aktif nyelarasin energi. Oke, menarik. Betul. Nah, tapi sumber Anda juga nyinggung yang lebih dalam lagi nih dari sekedar fokus saat ini. Namanya kesadaran murni. Ini apa lagi nih? Beda ya? Beda, dan ini lebih fundamental. Ini lapisan kesadaran yang ada di bawah semua pikiran, semua bentuk. Sumber Anda kan merujuk ke konsep kayak Atman atau Brahman di Hinduisme, atau kesadaran yang belum terkontaminasi di Buddhisme. Inti keberadaan kita lah, kesadaran itu sendiri sebelum kita kasih label atau cerita. Sempat ada gagasan filsafat juga kan. Esse es percipi. Mengada itu karena dipersepsi. Nyambung nggak sih ke sini? Nyambung banget. Ide ini kan bilang kalau kesadaran itu bukan cuma nonton doang, tapi mungkin ikut andil dalam memunculkan realitas. Nah, kalau kita lihat dari lensa kesadaran murni ini, manifestasi jadi beda artinya. Bukan lagi soal narik sesuatu dari luar. Tapi lebih kayak merealisasikan potensi yang emang udah ada di medan kesadaran itu sendiri, gitu. Tepat. Ini pergeseran dari doing ke being, kalau pakai istilahnya Eckhart Tolle. Kita nggak lagi usaha keras narik-narik keinginan ego, tapi lebih nyerahin diri ke aliran kreatif universal yang sumbernya ya dari keberadaan itu. Manifestasi yang muncul tuh rasanya lebih asli, alami. Dan lebih memuaskan ya, karena nyambung sama diri kita yang lebih dalam. Iya, betul. Ada rasa pemenuhan sejati di sana. Oke. Jadi dari mindfulness yang jernihin jalan, terus kesadaran murni sebagai sumbernya. Lanjut lagi nih, ada konsep suung atau kekosongan. Kok kosong? Gimana kekosongan bisa jadi sumber? Agak paradoks ya kedengerannya. Iya, memang ini konsep yang dalam banget. Sumber, Anda kan nunjukin ada dua sudut pandang utama ya. Ada shunyata dari Buddhisme, ini nekenin kekosongan dari esensi independen, maksudnya semua tuh saling terkait. Nggak ada yang berdiri sendiri mutlak. Terus ada suung Jawa. Yang itu gimana? Nah, suung Jawa ini lebih ke kekosongan absolut, sumber dari segala sesuatu. Sering digambarin kosong tapi isi. Dua-duanya kayak nunjuk ke sesuatu di luar ego kita ya. Tapi terus, efeknya buat manifestasi gimana dong? Kalau shunyata itu bantu kita ngelepasin kemelekatan. Kita jadi nggak terlalu ngotot sama hasil, nggak terlalu terikat sama identitas diri. Jadi lebih fleksibel, lebih terbuka. Nah, kalau suung Jawa, dengan penekanan di narimo.
Narimo itu pasrah total kan? Iya, kepasrahan penuh ke sumber atau Tuhan. Intinya, kita ngosonin diri kita dulu biar diisi sama potensi ilahi itu. Jadi kosong di sini bukan hampa, tapi justru potensi murni yang nggak terbatas, kayak kanvas kosong sebelum dilukis. Wah, jadi manifestasi yang muncul dari suwung ini rasanya bakal gimana? Bisa jadi radikal dan transformatif banget. Karena munculnya bukan dari keinginan ego kita yang terbatas itu, tapi dari peleburan ego dan penyatuan sama sumber yang lebih besar. Hasilnya bisa jadi sesuatu yang, ya, di luar bayangan kita, di luar rencana pikiran biasa. Gila, keren juga ya. Lalu, gimana kita ngelihat ketiganya ini barengan? Mindfulness, kesadaran murni, suwung, ada tingkatannya gitu atau saling melengkapi aja? Kayaknya sih sumber-sumber Anda lebih nunjukin kalau ini bukan pilihan atau, tapi dan. Mereka tuh kayak spektrum yang saling dukung. Mindfulness bisa jadi latihan dasarnya, buat kejernihan sehari-hari, buat fokus. Oke, pondasinya ya. Terus kesadaran murni itu membuka akses langsung ke sumber kreasi universal dari being tadi. Nah, suwung ini nawarin potensi pelepasan yang paling dalam dan manifestasi yang transformatif lewat kepasrahan total itu. Jadi, pendekatan yang diintegrasiin bisa jadi yang paling kaya gitu ya? Sangat mungkin. Kita bisa pakai mindfulness buat bersihin sinyal sehari-hari, terus nyentuh kesadaran murni lewat meditasi yang lebih hening buat akses sumber kreatif kita. Dan melatih narimo, kepasrahan, buat membuka diri ke potensi suwung yang di luar ego itu. Jadi, intinya ya, kalau kita gabungin ketiganya ini, kita dapat jalur manifestasi yang lebih utuh, lebih holistik. Bukan cuma soal dapetin barang atau kondisi, tapi lebih ke mewujudkan potensi terdalam kita yang selaras sama alam semesta. Gitu ya? Kira-kira begitu. Prakteknya sendiri bisa mulai dari yang simpel kan ya? Latihan mindfulness aja dulu dalam kegiatan sehari-hari, terus mungkin coba meditasi hening buat ngerasain kesadaran murni itu kayak apa. Sama, ya merenung aja soal makna kepasrahan atau narimo dalam hidup kita. Pasti ada tantangannya. Keraguan, ekspektasi yang nggak realistis, itu biasa. Tapi yang menarik, pendekatan yang lebih dalam kayak kesadaran murni dan suwung ini, secara alami tuh udah ada semacam penjaga etikanya. Maksudnya? Karena fokusnya kan udah bukan di ego lagi, tapi di transendensi ego, di penyelarasan sama yang lebih besar. Jadi otomatis kita kayaknya lebih terhindar dari jebakan manifestasi yang cuma buat muasin ego semata. Masuk akal juga. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut ya buat Anda. Gimana kalau tujuan utama dari semua ini, dari manifestasi ini, bukan cuma dapetin hal-hal yang Anda pikir Anda mau, tapi justru buat menyadari sifat tak terbatas dari kesadaran Anda sendiri. Kesadaran yang lagi pengen dan mencipta itu. Gimana tuh? Sesuatu untuk direnungkan ya. Wah, dalam banget itu. Oke deh, terima kasih banyak ya udah nemenin kita nyelam sedalam ini. Sampai ketemu lagi di eksplorasi Anda selanjutnya.